Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini, tema atau topik yang akan kita bahas masih mengenai merchant GoFood nih. Kita akan membahas tentang cara atau hal apa saja yang perlu diperhatikan agar pengajuan kompensasi batalnya order bisa disetujui. Mau tahu info lengkapnya? Yuk kita bahas. Oke baik, sebetulnya mengajukan kompensasi di GoFood ini tidak seribet mengajukan kompensasi di platform lain seperti Shopee contohnya. Tetapi memang tetap ada beberapa hal atau syarat yang perlu diperhatikan agar pengajuan kompensasi kalian bisa diterima. Oke, coba kita bahas perlahan ya dari awal cara mengajukan kompensasi dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan dicermati agar pengajuan kompensasi kalian bisa diterima. Untuk mengajukan kompensasi di GoBiz ini, langkah awal yang bisa kalian lakukan yaitu kalian buka aplikasi GoBiz kalian, lalu kalian pilih tab GoFood, lalu kalian pilih fitur batal. Selanjutnya kalian bisa klik ajukan kompensasi pada pesanan batal yang ingin diajukan kompensasinya. Nah, untuk catatan pertama yang perlu diperhatikan yaitu pengajuan kompensasi hanya bisa dilakukan per pesanan ya. Jadi mengajukan kompensasi ini bisa dilakukan per pesanan, jadi tidak bisa langsung beberapa pesanan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kompensasi hanya bisa diajukan hingga 48 jam sejak pesanan dibatalkan, karena setelah itu pesanan akan hilang dari tab batal. Untuk ini perlu dicermati juga, jadi kalian jika ingin mengajukan kompensasi, waktu kalian yaitu 48 jam. Jika kalian tidak mengajukan kompensasi di waktu yang sudah ditentukan, yaitu 48 jam, maka kalian tidak bisa mengajukan kompensasi karena setelah itu pesanan akan hilang dari tab batal. Lalu yang ketiga yaitu tombol ajukan kompensasi tidak akan muncul jika pesanan tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang mungkin sering dilupakan. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kompensasi. Oke, yuk kita bahas syaratnya apa saja. Oke, tombol ajukan kompensasi tidak akan muncul jika pesanan tidak memenuhi syarat. Yang pertama, jika pesanan dibatalkan oleh mitra usaha. Nah, ini sudah clear ya. Jadi jika seumpama pesanan itu dibatalkan oleh kalian sendiri atau pemilik resto atau dari pihak merchantnya, maka kalian tidak bisa mengajukan kompensasi. Lalu yang kedua, kompensasi atau pesanan dibatalkan oleh pelanggan atau mitra driver karena alasan terkait mitra usaha. Dan untuk yang nomor dua ini, pesanan ini dibatalkan oleh pelanggan ataupun mitra driver karena alasan atau kesalahan dari mitra usaha sendiri. Contohnya, mungkin resto tutup, stok habis, waktu tunggu terlalu lama, dan lain sebagainya. Yang nomor tiga yaitu pesanan baru dilihat dalam waktu lebih dari 3 menit sebelum kemudian dibatalkan oleh pelanggan atau mitra driver. Yang keempat, pesanan batal karena tidak dapat mitra driver ketika sebelumnya kalian telah mendapatkan peringatan untuk menunda persiapan pesanan. Nah, untuk yang khusus nomor 4 ini biasanya kan di event-event tertentu atau di jadwal-jadwal tertentu atau di hari-hari tertentu itu ada logo seperti ini. Tidak ada driver dekat di resto kalian, tunda persiapan sampai peringatan ini hilang. Nah, jika pada pesanan kalian itu terdapat peringatan seperti ini dan kalian tetap memasakkan pesanan dan ternyata kalian tidak mendapatkan driver, maka kalian tidak bisa mengajukan kompensasi. Nah, ini juga harus teliti ya, karena jika memang ada notifikasi atau peringatan seperti ini, maka kalian harus menunggu driver mendapatkan driver terlebih dahulu seperti itu. Oke, lanjut. Setelah klik ajukan kompensasi, selanjutnya kalian bisa pilih menu dan masukkan jumlah menu yang ingin diajukan kompensasi. Jadi kalian bisa pilih dan memasukkan menu-menu mana saja dari pesanan tersebut yang ingin kalian ajukan kompensasinya. Setelah itu yang keempat, langkah yang keempat, klik upload foto untuk mengambil gambar bukti. Pastikan foto memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan. Untuk proses upload foto ini memang ada beberapa syarat yang atau ketentuan seperti itu yang harus dipenuhi ya. Kalau memang tidak dipenuhi, bisa jadi pengajuan kompensasi kalian ditolak seperti itu. Syaratnya apa saja? Yang pertama, makanan atau minuman sudah jadi, bukan bahan mentah yang masih bisa dijual. Jadi yang kalian foto itu adalah makanan atau minuman yang sudah jadi, bukan bahan mentah atau bahan baku yang masih bisa dijual. Yang kedua, bungkus makanan harus dibuka dan makanan terlihat jelas.
Yang ketiga, yang terakhir, beberapa menu boleh difoto sekaligus asalkan jelas dan tidak buram. Nah, ini ada sekitar 3 syarat yang harus dipenuhi agar kompensasi kalian bisa diterima. Contohnya untuk ketentuan melakukan foto bukti ini seperti ini ya contohnya. Yang bagian atas adalah contoh foto yang sesuai dengan ketentuan, yaitu dibuka kemasannya. Lalu yang di bawahnya ini adalah contoh foto yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, contoh yang pertama ini kan masih berbentuk bahan baku. Yang kedua ini foto tidak sesuai. Yang ketiga ini adalah foto nota yang masih kosong. Jika kalian memfoto seperti ini, wah, otomatis auto ditolak kompensasi kalian. Seperti itu ya. Lalu proses selanjutnya yaitu jika sudah, kalian bisa klik pengajuan. Nah, jika proses pengajuan kalian sudah selesai, lalu pertanyaan selanjutnya, kapan sih kompensasi akan diberikan dan bagaimana cara mengetahui statusnya? Jika disetujui, pemberian kompensasi akan diproses dalam waktu paling lambat 7 hari kerja dan diberikan dalam bentuk saldo di aplikasi GoBiz. Untuk cara cek bagaimana melihat status pemberian kompensasi seperti ini kurang lebih. Kalian bisa klik detail status untuk melihat status permohonan kompensasi disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka pemberian kompensasi akan diproses dalam waktu paling lambat 7 hari kerja dan diberikan dalam bentuk saldo di aplikasi GoBiz. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya jika memang kompensasi kalian sudah disetujui. Lalu untuk informasi tambahan, peran pemilik dapat mengonfirmasi apakah kompensasi telah diberikan atau belum, yaitu pada laporan payout kalian yang dikirimkan melalui email atau pada riwayat saldo di aplikasi GoBiz dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Yaitu yang pertama, bisa kalian buka halaman lainnya, lalu bisa kalian klik saldo, hanya bisa diakses oleh peran pemilik ya untuk mengkonfirmasi saldo kompensasi ini. Lalu yang kedua, jumlah kompensasi yang kalian terima pada hari itu dapat dilihat pada bagian laporan hari ini. Lalu kalian bisa klik riwayat saldo untuk mengetahui informasi lebih detail atau riwayat pemberian kompensasi pada hari ini. Gambarnya kurang lebih seperti ini untuk laporan dari pencairan kompensasi. Gambarnya seperti ini, ada tulisan kompensasi dan jumlah nominalnya. Kalian juga bisa gunakan filter untuk mencari riwayat kompensasi pada periode tertentu untuk memudahkan kalian mencari riwayat saldo kompensasi. Detail nomor pesanan atau order ID, jumlah kompensasi, dan tanggal kompensasi diberikan akan muncul pada bagian aktivitas. Oke, setelah mengetahui bagaimana cara proses mengajukan kompensasi, lalu juga mengetahui kapan kompensasi akan diberikan, selanjutnya yang perlu diketahui yaitu berapa sih jumlah kompensasi yang akan kalian terima jika memang pengajuan kalian disetujui. Yaitu kalian akan mendapatkan kompensasi sebesar 40% dari nilai pembelian menu yang diajukan kompensasinya jika disetujui ya. Jadi jika kalian seumpama pengajuannya sudah disetujui, lalu nominal yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan jumlah nominal pesanan kalian. Nah, kalian jangan kaget karena memang kompensasi yang akan didapatkan oleh kalian yaitu sebesar 40% dari nilai pembelian menu yang diajukan kompensasinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu juga ada beberapa hal penting yang juga perlu kalian cermati dan kalian pahami. Pengajuan kompensasi bisa saja ditolak jika yang pertama, sistem mengajukan indikasi tindakan yang kurang wajar seperti transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang tidak sesuai syarat ketentuan mengenai pemberian kompensasi yang dicanangkan oleh pihak GoFood-nya ya. Yang kedua yaitu foto yang kalian lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang sudah saya peringatkan atau sudah saya ingatkan di awal tadi. Untuk memfoto sebagai bahan bukti ini memang kalian harus memfoto sesuai dengan ketentuannya. Mulai dari harus membuka kemasan, lalu kalian juga memfotonya itu barang jadi, bukan barang mentah atau barang yang masih baku ya. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengajuan kompensasi kalian bisa disetujui. Semoga videonya cukup jelas ya, sehingga bisa memberikan informasi yang cukup. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan memungkinkan untuk pertanyaan kalian akan saya jawab dengan membuat video seperti ini. Atau kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk selalu support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.